Oke, so kita lanjut ya ke soal di tes formatif yang kedua untuk modul 4. eh oke, sorry. Tadi itu soal di tes formatif pertama. Nah, ini tes formatif keduanya terkait dengan unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A, yang pasti kita tahu start dari yang namanya golongan 8A itu dari 2 helium, terus kemudian 10 neon, 18 argon, 36 krypton, 54 xenon, ya kan? Dan 86 radon. Nah, golongan 8A ini suka bereaksi dengan unsur-unsur lainnya ya, karena dari secara umum ya, atau bahkan dari kesemua ini, kalau misalnya di alam berada dalam keadaan bebas. Dalam keadaan bebas ya, dalam keadaan bebas, tidak berikatan dengan, atau sukar berikatan lah bahasa kasarnya, bukan tidak ya, tapi sukar. Oke, jadi karena apa sih gitu ya? Unsur-unsurnya berfase gas sehingga di antara atom-atomnya sukar bertumbukan. Ini nggak ada hubungannya. Karena kalau misalnya kita bicara dengan fase gas dan mungkin sukar bertumbukan, kenapa oksigen bisa gitu ya? Nah, kalau misalnya untuk golongan 7A ya kan, kalau golongan 7A kan bisa Cl2, bisa F2, bahkan mungkin ada untuk golongan 5A kan ada N2, untuk golongan 6A itu ada gas oksigen kan gitu. Tapi kenapa kalau golongan 8A walaupun dia namanya gas mulia, tapi dalam keadaan di alam itu keadaannya bebas gitu ya, helium-helium, neon-neon, argon-argon, kripton-kripton, xenon-xenon, radon-radon gitu. Karena bukan masalah dia berfase gas ya, nggak ada hubungannya. Potensial ionisasinya rendah. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau kita bahas golongan 8A gitu ya. Golongan 8A kalau misalnya kita bilang nih, energi ionisasi kan itu ke atas ke kanan. Nah, gitu ya. Nah, ini semakin besar, ini semakin besar. So berarti kalau ditanya golongan 8A itu udah pasti paling kanan, itu kalau kita bandingin dalam satu periode itu udah pasti paling besar. Nah, so ini salah ya. Jadi bukan masalah energi ionisasi ya. Energi ionisasinya dia termasuk tinggi. Nah, yang C, konfigurasi elektron kebetulannya telah memenuhi struktur oktet. Nah, ini kurang tepat. Sebenarnya ini harusnya duplet ya. Eh, jadi kita tahu bahwa karena dia golongan 8A, dia stabil gitu ya. Dia stabil dalam apa namanya? Dia dalam keadaan bebas karena sudah stabil. Alasannya karena sudah stabil, sehingga dia sukar bereaksi, atau sukar bereaksi karena apa? Nah, elektron valensinya dia 2 atau elektron valensinya 8. Aturan duplet atau aturan oktet. Jadi dia sudah stabil karena dia memenuhi ini. So, ya yang C ini masuk akal ya, lebih masuk akal. Sedangkan kalau untuk D, ikatan di antara atom-atom gas mulia sangat kuat. Ini nggak ada hubungannya. Orang dia bahkan tidak berikatan sama sekali gitu kan. Ya sudah, berarti nomor satu jawabannya adalah C. Nah, nomor 2, titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dalam satu golongan dari atas ke bawah bertambah karena, oke. Nah, ini karena otomatis kan gini ya. Terkait dengan titik leleh dan titik didih itu biasanya ada hubungan dengan yang namanya gaya antar molekul gitu ya. Gaya antar molekul. Nah, karena berhubung mereka si ini tidak ada yang namanya hubungan ini, jadi sebenarnya dari atas ke bawah dalam satu golongan ya, dia bertambah, atau misalkan berarti titik-titik atau titik leleh itu kan berarti semakin besar usaha yang dibutuhkan untuk melepas gitu atau melakukan sesuatu terhadap
molekul tersebut. Cuman karena kita bahas terkait dengan unsur gitu ya. Nah, kita bahas unsur gas mulia yang dimana unsur gas mulia ini cuman dia berdiri sendiri, itu akibat yang namanya massa atom ya, atau nomor massa gitu ya. Jadi titik leleh dan titik didih ini itu kalau antara dua ya. Eh, Kalau enggak apa namanya, gaya antar molekul ya, gaya antar molekul. Kalau misalnya gaya antar molekulnya dia semakin besar, maka titik leleh atau titik didihnya semakin besar. Tapi kalau misalnya kita bahas terkait dengan gaya antar molekul yang sama atau mungkin nggak ada problem di sini, maka kita bisa berpatokan antara massa molekul unsur atau senyawa gitu. Jadi kalau misalnya massa molekulnya semakin besar, maka semakin titik leleh atau titik didihnya seperti itu ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah C ya. Jadi kerapatan nggak ada hubungannya, afinitas pun juga tidak ada. Walaupun emang ada, berarti kemungkinan besar ini potensial ionisasinya rendah. Tapi nggak juga, karena ini kalau yang A ini udah pasti salah. Karena apa? Dari atas ke bawah dia semakin rendah gitu ya. Ini semakin rendah. Kalau afinitas elektron, A lagi nih awalannya sama kayak energi ionisasi. Berarti atas ke bawah semakin rendah. Kalau kerapatan atom, ya gitu ya, itu terkait dengan yang namanya ini, itu dari atas ke bawah itu bukan semakin berkurang, melainkan semakin bertambah, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 5, 3 sampai 5. Untuk nomor 3, terkait dengan soal nomor 3, ini terkait dengan kelimpahan gas mulia ya. Kelimpahan gas mulia di alam, kita bahas kelimpahan gas mulia. Itu ada di alam dan di atmosfer ya. Ada di alam dan ada di atmosfer. Nah, kalau misalnya kelimpahan gas mulia di atmosfer itu dipegang oleh argon, ya. Sedangkan kalau di alam itu dipegang oleh atom helium, ya. Nah, jadi unsur di antara unsur-unsur gas mulia yang kelimpahannya paling tinggi dan banyak penggunaannya. Nah, kita bahas nih apa nih? Berarti yang ada di atmosfer, yaitu adalah unsur argon. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita bahas terkait dengan kelimpahan gitu ya, kelimpahan di ini argon itu sebesar berapa persen? Wait, sorry. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingin antara ini unsur-unsur yang ada di ini, argon ini memegang sebesar 0,934%, atau 0,934% lah daripada si total si alam gitu ya. Karena di alam itu kan ada gas nitrogen, oksigen dan selainnya. Karena kalau misalnya terkait dengan ya ada nitrogen lah intinya, ada nitrogen, ada oksigen dan semacam-macamnya. Maka di apa namanya, gas mulia itu argon yang paling besar, karena emang juga lebih banyak dipakai. Tapi kalau kita bahas terkait dengan di alam atau seluruh alam semesta, kita ibaratkan helium itu paling tinggi itu ya. Karena terkait dengan reaksi fusi, reaksi fisi itu kan, atau terkait dengan reaksi yang di matahari itu terkait dengan unsur helium, nggak ada di argon. Jadi yang emang kita bahas di sini dan banyak penggunaannya itu di bagian yang sini ya. Jangan di alam. Alam ini alam semesta ya, atau secara keseluruhan. Tapi kalau kita dibahas di bumi atau di atmosfernya saja, maka apa namanya, di atmosfer atau di udara ya, atau mungkin di udara lah bahasanya, itu AR sebesar 0,934% ya. Oke, kalau misalnya kita bandingin kira-kira helium berapa sih gitu ya.
Kalau misalnya untuk di atmosfer, ya mungkin ini saya bagi ini ya, terkait dengan helium itu sekitar 0,00052%. Nah, terus untuk neon itu sekitar 0,0018%, sedangkan untuk argon itu 0,934%. Terus kemudian untuk krypton itu kurang lebih 0,0001%. Terus untuk xenon, kalau radon ini nggak ada ya, karena untuk itu kan radioaktif. Ini 0,000008%. Seperti itu ya. Oke, itu nomor 3 dan nomor 4. Senyawa unsur gas mulia yang telah berhasil disintesis. Nah, ini sintesis terkait dengan ini artinya berarti kan berhasil direaksikan. Ya, benar sekali bahwa dari golongan 8A dari helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, maka dari sinilah nih krypton sama xenon lah yang kalau bisa kita otak-atik atau bisa kita reaksikan. Nah, kenapa? Karena energi ionisasi O2 mirip dengan energi ionisasinya si krypton ataupun energi ionisasinya si xenon. So, makanya terkait dengan krypton ataupun xenon itu bisa kita sintesis atau kita bisa reaksikan dengan unsur lain, yaitu adalah fluorida. Makanya terkait dengan, nah jadi kalau misalnya kita rinci terkait dengan si xenon, Xe tambah F2 itu bisa hasilnya bisa XeF2 atau XeF4 atau XeF6. Sedangkan kalau memang kita mau reaksikan dengan yang mirip lagi CO2-nya itu sendiri, itu bisa XeO2 atau XeO3 atau XeO4 ya. Nah, jadi senyawa unsur gas mulia yang telah berhasil disintesis ialah si xenon dengan fluorida ya. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 5 terkait dengan struktur molekul XeF4. Nah, ini gampang, langsung aja pakai teori VSPR aja daripada pakai teori hibridisasi kelamaan. Xe itu termasuk golongan 8A yang sudah bisa dipastikan bahwa mempunyai 4 atau 8 elektron valensi karena golongan 8A. Jadi kita langsung bikin aja seperti ini. Nah, namun ternyata punya F4 nih. Nah, jadi saya mungkin bikinnya gimana ya enakannya? Bikinnya berarti begini aja. Set 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 set. Nah, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Dan kemudian kita punya F di sini 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Yang F di sini 1 2 3 4 5 6 7. Yang F di sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, F-nya di sini 1 2 3 4 5 6 7. And then berarti kita hubungkan 1 2 3 4. Berarti dari sini kita punya informasi bahwa PEI-nya 4, PEB-nya 2, sehingga bisa kita katakan ini adalah AX4E2 yang dimana bentuknya adalah segi 4 datar atau segi 4 planar. Atau bujur sangkar juga boleh ya. Ya sudah, berarti jawaban nomor 5 adalah yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3, 4, dan 5. Oke. Wait, oke. Langsung hapus saja. Nah, oke. Wait. Nah, nomor 5 nomor 6 dan 7. Nah, nomor 6 nih ditanyakan lagi kenapa xenon dapat bereaksi dengan fluor? Karena apa? Karena gini. Tadi kan dapat dikatakan bahwa energi ionisasinya si oksigen sama energi ionisasinya si siapa? Energi ionisasinya si xenon. Nah, jadi energi ionisasi sama keelektronegatifan gitu ya. Ini mirip.
Nah, jadi xenon itu sama oksigen tuh mirip. Jadi sebenarnya kalau fluor adalah unsur bukan logam itu nggak ada ngaruhnya sama sekali. Karena mau kayak misal kalau kayak gitu berarti kenapa argon enggak kan gitu ya? Kenapa argon enggak bisa bereaksi padahal argon itu juga bukan non logam? Atau misalnya fluor bereaksi dengan fluor. Kenapa xenon apa namanya? Mungkin kalau misalnya xenon untuk selain dengan fluor oksigen, tapi selain dengan kalau misalnya Cl nggak bisa gitu. Yang B, fluor potensial energi ionisasinya rendah, ini salah karena termasuk tinggi ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Fluor memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. So, keelektronegatifan energi ionisasi itu jadi mereka apa namanya? Sebenarnya sih lebih tepatnya energi ionisasi karena kalau keelektronegatifan kan berarti cenderung membentuk ion negatif. Namanya keelektronegatifan. Berarti kemampuan atau seberapa besar sih dia mampu membentuk ion negatif. Makanya semakin ke kanan semakin besar keelektronegatifannya karena semakin mudah membentuk ion negatif. Makanya ini saya kurang setuju karena harusnya kan karena energi ionisasi daripada si Xe ini sangat tinggi atau termasuk tinggi lah ibaratkan kata. Jadi saya lebih setuju ini termasuk energi ionisasi bukan keelektronegatifan ya. Oke, nomor 7 xenon di Florida atau XeF2. Nah, xenon di Florida memiliki struktur molekul seperti apa? Nah, ini adalah linier. Linier enggak kayak kira-kira. Nah, ini harusnya berarti oke, kita cek dulu ya. Terkait dengan xenon pasti tangannya ada 8. 1 2 3 4 5 6 atau 1 2 pasti dipakai buat berikatan. 1 2 3 4 5 6 kemudian berikatan dengan F yang tangannya 7. Seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kan gitu ya. Berarti dari sini dapat diinformasikan atau kita peroleh informasi bahwa PEI-nya ini sama dengan 2, sedangkan PEB-nya ini sama dengan 3. Nah, tapi ingat ya, ini terserah mau pakai cara yang gambar atau mau pakai cara yang PEI ini sama dengan si F-nya ada berapa? Ada 2. Terus PEB-nya mau pakai F-nya si atom pusat kurang PEI bagi 2 itu boleh ya. Nah, sehingga jadinya ini dapat kita simpulkan AX2E3. Di mana AX2E3 itu termasuk yang namanya AX2E3 itu termasuk sub daripada apa namanya? Bipiramida trigonal atau segitiga bipiramida yang dimana kalau dia membentuk atau dia membentuk si 3 pasang elektron bebas, maka dia akan membentuk senyawa atau bentuk molekul linier. Jadi struktur molekulnya ini udah jelas banget, yang jawabannya pasti yang C ya. Karena yang A udah pasti salah, segitiga datar. Segitiga datar ini AX3 ya, atau trigonal planar. Terus sudut V atau bengkok itu bisa apa namanya? AX2E1 atau AX3E1 itu termasuk apa namanya? Bengkok atau huruf V. Tetrahedral udah pasti jelas AX4 ya. Oke, jadi udah pasti jelas ini segitiga datar itu punya 3 domain elektron. Sudut V ini bisa 4 domain elektron atau 3 domain elektron. Kalau tetrahedral ini jelas banget 4 domain elektron. Sedangkan XeF2 itu punya 5 domain elektron. Ya, jadi udah pasti jelas yang antara pilihan gandanya ini yang jawabannya C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 6 dan 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, 10, 11 I think not good ya. Wait. Oke, 8, 9, dan 10 dulu. Xenon relatif lebih mudah bereaksi dengan unsur-unsur keelektronegatifan lebih tinggi dibandingkan dengan neon karena xenon
tadi soal nomor 7 atau nomor berapa itu terkait dengan floornya ya yang ditanya. Coba saya cek dulu soalnya. Oh iya, sorry. Nomor 6 ini jawabannya termasuk yang D ya. Nomor 6 ya. Ya, nomor 6, sorry Ralat. Karena yang ditanya adalah XE dengan F itu terjadi karena apa? Si XE punya EI yang tinggi. Nah, atau misalnya EI-nya itu si XE mirip dengan EI-nya oksigen. Sedangkan untuk F-nya sendiri itu punya namanya dia bisa gampang dengan negatif. Dia mempunyai keelektronegatifan yang tinggi ya. Dia mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Jadi jawabannya untuk nomor 6 ini adalah yang C ya. Sorry, ada ralat karena nggak ngelihat yang ditanya, yang diminta apa ya. Ternyata yang diminta ini adalah atom si floornya. Oke, balik lagi ke nomor 8. Nomor 8, xenon ini lebih mudah bereaksi dengan unsur-unsur keelektronegatifan tinggi dibandingkan dengan neon karena xenon bersifat radioaktif belum. Karena untuk terkait dengan radioaktif ini biasanya di Rn biasanya. Dapat menggunakan orbital D untuk berikatan. Ini enggak, karena untuk si xenon udah jelas banget dia tidak punya orbital D melainkan orbital S sama P yang biasa di ini. D-nya ini minjem dari kulit sebelumnya. Ya, karena kan kalau misalnya golongan 8A ini pasti kulit yang dipakai adalah bla 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 S bla 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 P. S2 P6 gitu. Jadi ini enggak pas. Memiliki energi ionisasi yang lebih rendah daripada neon. I think dulu energi ionisasi dari atas ke bawah. Oke, ini make sense, masih oke. Karena kalau kita kan gini ya, helium, neon, argon, krypton, xenon. Nah ini kalau berdasarkan sifat energi ionisasi ya, ini semakin rendah. Oke. Afinitas elektronnya lebih rendah daripada ini. Nah, cuman karena berhubung yang kita pakai atau misalnya afinitas elektron ini sama energi ionisasi, karena kan kalau si Xe ini kan biasanya ketemu sama yang sangat elektronegatif. Ketemu yang sangat elektronegatif seperti F dan O. So berarti tidak akan mungkin. Sedangkan afinitas elektron itu nggak gitu sistemnya. Afinitas elektron itu sama kayak energi sama kayak elektronegatifan. Coba saya to make sure aja ya. Afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah kemampuan oke, to make sure aja ya. Daripada nanti saya takut salah lupa apa gimana. Menerima elektron diterima oleh atom. Oke, afinitas elektron adalah afinitas elektron itu mirip sama keelektronegatifan ya, mirip sama keelektronegatifan. Cuman agak sedikit beda ya. Ini mirip ya, ingat mirip bukan sama. Dia jadi mirip. Jadi sama-sama membentuk ion negatif. Sedangkan kalau energi ionisasi itu kan berarti dia melepas. Maka nomor 8 yang lebih tepat, walaupun emang yang D ini masih oke juga, benar juga, maka dari nomor 8 jawabannya adalah yang C dibandingin sama yang D ya. Oke, nomor 9. Radon diperkirakan lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan unsur gas mulia karena radon diperkirakan lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan unsur-unsur gas mulia lainnya karena I think ini lebih setuju yang A. Karena kalau energi ionisasi terendah ini masih oke. Bersifat radioaktif iya. Coba to make sure aja ya. Unsur gas
mulia yang radioaktif. Yang bersifat radioaktif, ya radon. Ini bersifat radioaktif, memiliki orbital D. Ini masih oke, cuman emang nggak kepake. Memiliki afinitas elektron yang tinggi, ini udah jelas salah, karena semakin ke bawah afinitas elektronnya semakin rendah. Nah, tapi kalau misalnya bersifat radioaktif, mungkin apa namanya ya? Bentar dulu, bentar, to make sure aja ya. Radioaktif. Nah, tapi karena ini antara A sama B ya. Tapi kalau masalah terkait dengan radioaktif ini bukan masalah dia bisa bereaksi atau enggak, tapi berbahaya bagi kesehatan karena ada apa namanya? Ibarat kata tuh ada radiasi. Ya. Cuman kalau misalnya emang ada sesuatu yang salah dilakukan terhadap si radioaktif, itu bahayanya di situ, menyebabkan radiasi di mana nanti tempat tersebut tidak bisa ditinggali dalam jangka waktu yang lama sampai si radiasi radioaktifnya itu hilang gitu ya. Nah, jadi lebih tepatnya emang yang B, kalau secara kita bahasa kasarnya kita emang ngikutin sifat-sifat periodik unsur aja. Karena kalau misalnya EI-nya rendah atau misalnya elektronegatifnya rendah, terutama untuk si EI ini, berarti kan energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron itu lebih mudah misalnya. Oh, berarti lebih gampang bereaksi dong. Kan lebih masih masuk akal atau lebih masuk akal jawaban yang B daripada yang A. Oke, untuk soal nomor 10, senyawa fluorida xenon yang dapat mengalami hidrolisis segera dalam larutan apa? Nah, ini jawabannya udah tertera banget ya. Jawabannya adalah D. Karena kalau XEF sesuatu kalau ditambah dengan suatu yang asam ataupun netral, maka akan terjadi reaksi tapi reaksinya lambat. Sedangkan kalau XEF berapa kalau kita campurkan atau kita reaksikan dengan basa, maka dia akan terjadi reaksi yang dimana reaksinya berlangsung secara cepat ya. Jadi nomor 10 apa namanya? Jawabannya adalah D. Oke, dan kita langsung masuk saja ke dua soal terakhir dan akan menutup pembahasan terkait dengan modul keempat. Nomor 11, senyawa-senyawa fluorida xenon memiliki sifat. Nah, ini juga sangat teoritis sekali bahwa senyawa fluorida atau XEF berapa ini itu adalah salah satu pengoksidasi. Jadi udah pasti A ini nggak mungkin, yang D nggak mungkin. Nah, tapi karena ada unsur F-nya, jadi bukan sekedar pengoksidasi aja. Jadi lebih tepatnya terkait dengan nomor 11 itu jawabannya adalah yang C. Nah, tapi to make sure aja, untuk memastikan aja saya cross check dulu. Fluorida xenon memiliki sifat. Nah, ya benar ya, setelah saya cross check emang si fluorida xenon atau XEF sekian memiliki sifat pengoksidasi dan fluorinasi. Jadi nomor 11 jawabannya adalah C. Dan nomor 12 yang hidrolisisnya paling cepat, ini udah jelas banget ya. Oke, dari nomor 12 ini otomatis yang B udah nggak bakal mungkin jadi jawabannya. Dikarenakan apa? Karena XEF3 itu nggak ada. Karena yang ada kita pakai adalah XEF2, XEF4, dan XEF6. Nah, di sini terkait dengan nomor 12 untuk yang A, kalau XEF2 sebenarnya ini mesti didiemin dulu. Jadi didiamkan dalam waktu yang lama baru dia terhidrolisis. Otomatis yang A ini nggak bakal mungkin jadi jawabannya. Nah, yang B kalau XEF4 ini sebenarnya bisa sangat cepat bereaksi dengan air. Ya, bereaksi dengan air. Nah, kalau XEF6 itu juga sama. Nah, perbedaannya adalah ini sangat cepat
sangat cepat bereaksi dengan air, tapi juga kita punya informasi bahwa dengan sedikit air, maka si XeF6 ini terhidrolisis sebagian. Dari sini saja sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwa hidrolisis yang paling cepat terjadi itu adalah XeF6. Ini yang D ya. Ini D, ini opsi C. Nah, jadi jawabannya udah jelas itu adalah yang D, yaitu terkait dengan adalah XeF6 ya. Oke. So, dengan begitu saya akhiri dulu untuk perbahasan tes formatif di modul keempat. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at saweria.co, dan donasinya via scan Kris. Dan jika ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam menjawab atau punya opini lain dalam jawaban tertentu, kalian langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.